Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Yosep Ketua Simanjuntak untuk perdagangan esok hari dan mungkin bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Saham pilihan yang direkomendasikan tadi pun juga sempat disinggung dari properti ada Pewon pemirsa, supportnya di 490, resistennya ada di 580. MTEK juga sempat disinggung tadi, supportnya di 2400, resistennya di 3000, buy on weakness. Kemudian juga ada ICBP, supportnya di 7500, resistennya di 8300, direkomendasikan buy. Nah, terakhir ada Unilever, ini baru saja kita bahas di segmen sebelumnya, juga direkomendasikan buy, supportnya di 4100, sementara resisten bisa ke 4850. Saham pilihan yang direkomendasikan di tengah koreksi indeks harga saham gabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yosep Ketua Simanjuntak, Senior Analis Creative Trading System. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Untuk Unilever tadi sudah kita bahas, kita ke konsumer lainnya, ada ICBP. Anda juga rekomendasikan buy. Supportnya di 7.500, resisten dari ICBP ada di 8.300. Dan kebetulan salah satu pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami juga menanyakan ICBP. Ada Ibu Eni, ini dari Bogor, Jawa Barat, Pak Yosep. Minta Halo, saran Ibu Eni. untuk ICBP, sudah buy di 7488 ini. Analisis Anda untuk ICBP? Kalau ICBP sendiri ngelihat dari beberapa hari terakhir inflow-nya cukup besar atau misal akumulasinya cukup besar, saya sih optimis. Saya optimis ICBP bisa melanjutkan kenaikan dan dibanding Unilever yang sudah lebih dulu naiknya, sudah lebih banyak naiknya, kenaikan ICBP ini menurut saya justru baru dimulai. Jadi kalau kompetitif, kalau misalnya kita coba bandingkan compare dua ini untuk baru masuk, saya lebih suka saham ICBP kayak gitu. Jadi ke level 8.500 itu menurut saya achievable untuk ICBP. Oke, Ibu Eni di Bogor, Jawa Barat yang tadi sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, sudah ambil posisi di 7488 Pak Yosep. Penutupan hari ini sudah di 7975, menguat di 7,77%. Artinya profitnya sudah cukup besar ini. Apakah di hold saja sampai dengan target yang sudah Anda sebutkan tadi, atau mungkin ada beberapa level tertentu untuk menjaga dari nilai profit yang ada sampai sejauh ini? Menurut saya bisa dilakukan trailing stop lah. Ini kan floating profitnya juga udah lumayan, dijaga bertahap aja. Cuman jangan terlalu mepet juga karena ya ini saham menurut saya ini masih baru mulai naik nih, impulse leg-nya nih masih baru mulai kayak gitu. Jadi dibuat trailing stopnya aja. Di level berapa? Di level 7.900 dijagain ke atas menurut saya itu cukup oke. Baik, ada Ibu Eni di Bogor, ICBP sudah profit di 7488, penutupan hari ini di 7975 dan juga masuk ke dalam saham pilihan untuk perdagangan esok hari pemirsa. Selain dari Unilever, kemudian juga ada ICBP. Anda juga rekomendasikan MTEK, supportnya di 2400, resistennya di 3000. Analisisnya untuk MTEK, Pak Yosep? Kalau untuk MTEK sendiri menurut saya, kalau kita ngomongin fundamental nggak ada yang berubah, belum ada yang berubah. Kita nggak dengar ada corporate action yang gimana di MTEK. Jadi ini murni spekulatif, murni secara teknikal kayak gitu. Jadi kita ngelihat harganya tuh koreksinya cukup dalam dan inflow-nya itu tetap bagus. Jadi menurut saya ini momentum yang baik untuk investor-investor yang belum masuk, belum punya barang ini, dan memang ini salah satu saham yang bisa dibilang masa depannya cukup jelas, masa depannya itu tergambar di dalam dunia teknologi dan digital segala macam. Jadi menurut saya why not untuk merekomendasikan MTEK. Hari ini koreksi cukup dalam, auto reject bawah sepertinya 6,81%, 2.600. Tadi juga Anda sebutkan ini inflow-nya cukup besar masuk ini. Bisa di-share tidak Pak Yosep seberapa besar inflow masuk kepada MTEK dengan harapan ini akan berbalik arah ke zona hijau begitu? Oke, kalau untuk MTEK misalnya untuk hari ini aja itu dia inflow-nya 97M, itu top 2 di bawah Unilever kayak gitu. Dan kalau misalnya digabungin sama kemarin itu lebih signifikan lagi, itu inflow-nya sebentar saya coba
Untuk MTEK 125 miliar masuk dalam 2 hari terakhir ini. Jadi menurut saya di tengah koreksi yang terjadi seperti ini, investor asing malah belanja di saham ini. Oke, baik. Gitu. Jadi menurut saya ya ini satu peluang. 2.600 dengan target di level 3.000 untuk MTEK. Terakhir saham pilihan dari properti Pawon, Anda juga rekomendasikan? Yes, kalau Pawon sebenarnya ini pas di penutupan tadi saya pas ngecek ada anomali. Memang dia terjadi rebound, tetapi justru di penutupan ini dia outflow kayak gitu. Jadi bisa di inilah kalau misal bisa dilakukan trailing stop lah. Kalau misalnya menurut saya dalam jangka pendek potensi rebound masih terbuka lebar, mengingat ya outflow-nya yang terjadi sekarang ini masih cukup kecil. Jadi ke level 580 itu menurut saya masih mungkin untuk tercapai. Pak Yosef, hari ini sektor energi kembali tertekan cukup dalam di 2,06% dari rotasi pergerakan sektoral di awal program IDC Session Closing untuk kali ini. Dan kebetulan cukup banyak pertanyaan masuk untuk saham-saham yang ada di sektor pertambangan ini. Yang pertama, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk Indi sudah ambil posisi di 1.630. Bagaimana untuk besok, Pak Yosef? Analisis Anda? Untuk Indi sebentar. Di berapa sorry? 16.30 Pak. 16.30 Indi. Oke, kalau misalnya untuk 16.30 sih menurut saya ini di hold aja dulu. Ini floating profitnya juga sudah cukup besar. Indi sekarang ditutup di 24.90. Jadi menurut saya ini bukan sektor yang cukup dikhawatirkan dari penurunan ISG sekarang. Kan fokusnya penurunan ini lebih banyak ke sektor perbankan. Kayak gitu. Jadi menurut saya nggak terlalu inilah. Menurut saya di hold aja kalau misalnya udah punya dari harga segitu. Baik, 16.30 penutupan hari ini 24.90 melemah cukup dalam 5,68%, tapi profitnya masih cukup lebar ini. Selamat sekali lagi. Ya. Kemudian Bapak Joni dari Jakarta, masih dari pertambangan batu bara, minta bahas saham Bumi, bisa di entry di harga berapa? Anda rekomendasikan tidak untuk Bumi, Pak Yosef? Kalau untuk Bumi ngelihat volumenya sebenarnya sudah cukup besar lah ya dibanding beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau misalnya untuk trading jangka pendek menurut saya nggak masalah. Kalau untuk masuk spekulatif di harga penutupan sekarang, menurut saya ini masih inilah kita memanfaatkan volatilitas yang ada di saham Bumi lah. Kayak gitu. Saya nggak bisa kasih data fundamental, saya nggak bisa kasih data transaksi. Menurut saya di sini kalau untuk data-data seperti itu kurang oke. Kayak gitu. Jadi ada banyak saham yang lain yang lebih menarik di sektor pertambangan, mending ke arah sana. Baik. Kayak gitu. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari pertambangan batu bara. Ada Yati, ini cukup jauh dari Duri, Pekanbaru Riau. Apa saran untuk nextnya? Adaro sudah ambil posisi di 3.057, Pak Yosef. Adaro, oke. Untuk 3.057. Kalau untuk Adaro sendiri sebenarnya harganya ini masih, kalau misal kita bandingkan dengan harga dari trennya beberapa minggu terakhir, harga Adaro sebenarnya belum terkoreksi signifikan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau expect bahwa harga saham Adaro ini bisa dinaikkan kembali di tengah reboundnya ISG, menurut saya ya why not, kita hold aja. Kayak gitu, kita coba manfaatin. Tapi kalau misalnya memang khawatir bahwa tren ISG ini sepertinya makin ke bawah, ya bisa di out dulu aja, kita manfaatin momentum di saham konsumer mungkin. Rencana pembagian dividen jumbo dari Adaro akan memberikan pengaruh tidak, Pak Yosef? Kalau misalnya biasanya saham-saham yang yieldnya besar, apalagi kalau misalnya yieldnya besar tapi ini nggak regularly besar, jadi misalnya nggak annual besarnya seperti itu, misalnya tiba-tiba besar 10% kayak gitu, kalau menurut saya pasti ada pengaruh, apalagi menjelang cum date-nya. Tapi kalau misalnya untuk ngelihat trennya, ngelihat bahwa ada di tren seperti sekarang, menurut saya nggak perlulah kita cari dividen di momen seperti ini. Kita coba cari rebound di saham-saham big caps aja. Baik, masih dari pertambangan ada Nirli, ini dari Bogor, Jawa Barat, menanyakan saham Inco untuk 1 minggu ke depan. Sudah ambil posisi di 6725, Pak Yosef. Di 6725, oke.
Kalau untuk Inco menurut saya ini masih cukup menarik. Koreksi yang terjadi 3 hari terakhir ini masih 3 hari ya sebelum Lebaran, ada 1 hari sebelum Lebaran, ini masih cukup menarik. Jadi menurut saya di hold aja. Setidaknya ya target profitnya di 7.500 kayaknya menurut saya achievable. Hari ini koreksi 5,23%, 68 tampaknya hampir mendekati ke level entry 6725. Paling tidak untuk level support yang bisa diwaspadai untuk Inco untuk menjaga profit yang ada Pak Yosep. Kalau untuk dijaga di 6.500 lah ya, jadi cut loss jadinya sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat momentum sekarang ya nunggu rebound, hopefully dia bisa ke 7.500 lah targetnya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari BSD. Ada Bapak Andre, ini menanyakan saham SMDR Pak. Sudah ambil posisi di 2450. 24 SMDR, ya, 2450. Samudra Indonesia Tbk. Ya. Ini saham ini sepertinya memang tidak ada korelasinya dengan ISG. Jadi ini saham-saham yang small caps lah ya, kalau misalnya dibilang small caps. Jadi sentimen dari ISG nggak ngaruh sama sekali sama saham-saham seperti ini, dan saham seperti ini juga karena kapitalisasinya kecil nggak terlalu berpengaruh sama ISG. Manfaatin momentum bullish seperti ini menurut saya ya di hold aja. Toh juga profitnya floating profitnya sudah cukup besar. Mungkin dilakukan trailing stop. Target price ke berapa Pak Yosep? Ini dia all time high kalau nggak salah ya. Jadi nggak ya di previous high-nya aja. Ini dia all time high soalnya. Trailing stop di level berapa? Di trailing stop di level 2.500. Di 2.600 tuh bisa dijaga di situ. Baik, kita ke Magelang. Ada Bapak Surya ini menanyakan saham energi Pak. ENRG apakah masih bisa di hold? Sudah ambil posisi di 199 Pak Yosep? Energi di berapa sorry? 199 Pak. 199, average di 199 menurut saya ini kenaikan yang bagus dari saham energi ini. Jadi menurut saya di hold aja dulu dan bisa dijaga lah di level 200 atau di level 215 mungkin seperti itu. Kemudian ada Hadi di Lampung. Arto, apakah sudah turun terus, beli di 14.000? Singkat saja, Pak Yosep. Kalau Arto trennya menurut saya ini tren bearish, jadi saya nggak rekomendasikan untuk masuk, dan kalau misalnya memang bisa out, mending out aja kalau untuk Arto. Berpindah kepada sektor-sektor yang sudah Anda rekomendasikan tadi. Terakhir ada Bapak Gino di Cipondoh ini, Tangerang Kota. Terima kasih Pak Gino. Mau tanya, sudah punya MLBI di 900, baiknya di hold atau cut loss ini? MLBI ya? Ya. MLBI sebentar. Multi Bintang Indonesia Tbk. Ya, MLBI kalau ngelihat dari trennya sebenarnya ini tren lagi koreksinya cukup mengkhawatirkan. Menurut saya di switch aja ke sektor-sektor yang lain. Tampaknya di sini ada kekurangan angka, sudah ambil posisi di 9.000 mungkin tampaknya ini. Di 9.000. 8650 hari ini ditutup stagnan. Rekomendasinya tadi bisa disingkat saja Pak Yosep. Kalau misalnya terjadi rebound besok manfaatin untuk keluar aja. Baik, terakhir ada Hope Ibu Sulis di Jawa Tengah ini, singkat saja Pak. Hope. Ya. Kalau untuk Hope saya nggak bisa rekomendasikan ini. Ininya cukup kecil kapitalisasinya, jadi ya menurut saya ini manfaatin volatilitas aja. Saya nggak gitu ngikutin. Ibu Sulis di Jawa Tengah untuk Hope, harapan Duta Pertiwi Tbk, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini Pak Yosep. Terima kasih dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yosep, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David, sehat selalu. Terima kasih. Ada Bapak Yosep Gabaituwa Simanjuntak, Senior Analis Creative Trading System, dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX dengan session closing untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.